Tahu kenapa orang bilang negara kita kena biasanya yang paling parah? Presiden kita nih dalam keadaan bingung mau kemana gitu. Ini bakal jadi 5 tahun paling krusial di hidup kalian. Mau kalian percaya gua atau enggak, terserah ya. Tapi gua janji nih, kalau lu abaikan omongan gua hari ini, lu akan mengalami penyesalan seumur lu hidup. Di mana Republik Indonesia sudah dinyatakan tidak ada lagi tahun 2030. Mereka ramalkan kita ini bubar. 2037 terjadi sesuatu yang dahsyat. Gerbangnya sampai 2040 itu sudah dihitung. 2030 pembukanya, makanya sekarang punya visi 2030 semua. Saudi visi 2030, Rusia, Cina, Afrika Selatan, Brazil visinya 2030 dengan bikin BRICS itu. Semua visinya ke sana. Dan yang paling dahsyat, hitungan itu secara spesifik isyaratnya sudah ada dalam Al-Quran. Dan ini bukan ilmu otak-atik, bukan viral TikTok. Ingat, ini sudah sejarah yang berlangsung dari penelitian masa lalu. Ini jangan main, wah nanti mah ini terserah takdir, terserah Tuhan. Jangan ngomong yang seperti itu ya. Tetapi para ilmuwan sudah meyakini bahwa tahun 2050 adalah tahun yang paling krisis, yang menentukan apakah umat manusia masih akan bisa bertahan seterusnya atau tidak. Diproyeksikan oleh para ilmuwan di seluruh dunia, manusia akan mengalami kelaparan besar-besaran. Di Jawa itu jauh lebih awal lagi, sekitar tahun 2040 sudah tidak akan ada lagi air bersih yang cukup untuk seluruh penduduk Jawa. Udah terlanjur di pendahulunya itu sebelum presiden kita sekarang ini dibawanya ke komunis. Sebelum dia dibawanya ke barat. Jadi dia bingung sebab salah nih, utang udah terlalu banyak di komunis ini. Ya iyalah. Pindah ke barat dia susah. Ya. Nah makanya Amerika sama Israel ini pasti datang itu. Tapi kalau aku dari nggak salah juga dia. Tapi kalau aku punya POV yang beda. Nah, Ya, sebenarnya kalau misalnya dari negaranya, kalau kita bilang tadi kan negara yang bantu, negara yang dukung Palestina itu bakal dihantam sama Israel. ya. Kalau dari konstitusi ya, Indonesia itu adalah bestian juga sebenarnya dalam sisi politik. Itu kan dengan kiasan itu deh. Enggak. Bukan negara yang bantu Palestina akan diserang. Sebenarnya bukan itu. Dubes Iran itu mengatakan kalian jangan komunis. Nanti kalian jangan sama Israel. Itu kalimat yang pas untuk negara kita. Jadi kalau kita terlanjur mendarah daging kita komunis tadi utang banyak. Yang palsu-palsu ini yang bisa naik ini membuat banyak utang, membuat kehidupan susah, hutang-hutang digunduli, alam dirusak sama dia semua. Ini tengok kerjanya. Ya. Jadi itu adalah berhenti kalian ke komunis, kalian akan diserang sama Amerika sama Israel. Makanya tadi Jadi POV-mu yang beda tuh di mananya? Itu masih biasa itu kalau makanya bagiku tadi kan dia bilang ngedukung Israel. Nah pertanyaannya ini ngedukung untuk Palestina, mendukung hal apa ini sekarang? itu bahasa lembutnya. Nah. Kan ada bahasa lembut. Nah kalau misalnya dukung dari sisi kemerdekaannya, aku secara berani bilang Indonesia itu secara konstitusi ya, itu nggak pernah sekalipun bilang kalau misalnya ngedukung Palestina itu bakal merdeka, enggak. Kalau secara konstitusi ya. Tapi kalau secara masyarakat personal, kita semua ngedukung untuk kemerdekaan itu sebenarnya ya. Kalau dari sisi Itu ada personal. slogan itu, Palestina adalah kita. Makanya pertanyaan itu yang bilang itu secara kan ini secara resmi negara atau hanya klaim masyarakatnya aja. Dubes Iran. Nah maksudnya tadi ngedukung tadi kalimat dukung tadi itu dukungnya dalam perihal apa? Ini kan harus kita dudukkan dulu nih. Apa bilang gini, itu kan dubes Iran untuk Indonesia. Kan nggak mungkin dia perintah kita. Dia pasti memberikan kalimat himbauan. Indonesia mendukung Palestina akan diserang ya. Maka tadi mendukungnya ini kita dudukkan dulu nih. Ini dukungnya untuk apa nih? Bisa nggak mendudukkan ini? Siapa kita mendudukkannya? Maksudnya bisa dudukkan. Ya, kita berpendapat aja sama kayak mana sudut pandang kita. Kalau pikir kita pakai dia kan dubes di sini, gitu. ya kan? Kita kritiskan pikiran kita. Dia dubes di sini. Kan nggak mungkin dia perintah kita. Nggak, maksudnya tadi gini. Kan kalimat itu negara yang ngedukung Palestina bakal dihantam Israel. Ya. Nah pertanyaannya ini ngedukung dalam hal apa? Jangan gitu. Jangan kenapa gitu? Begini, dia bilang negara yang dukung itu karena Iran tadi memang nggak tahu negara kita ini arahnya ke sana selama ini. Nah kalau dari sisi konstitusi, Tunggu, 10 tahun belakang terakhir kita kan membelok nih komunis. Robot tengoklah
polisi kita beli robot sekali. Dia tahu lah dia lapar ya kan. Dia beli robot nih ya. Oh iya iya. Ditenang jatuh robotnya. Itulah. Jadi makanya aku bilang Oh. kita nih udah belok, udah mau ke timur komunis. Makanya dikasih himbauan sama Dubes Iran tadi, balik kalian lagi. Nanti kalian nggak serang. Kan nggak mungkin dia ngomong gitu ke negarawan. Dia di negarawan. Dia ngasih arah yang bagus sebetulnya ya. Nggak tahu, nggak bisa juga aku bilang bagus. Makanya tadi kalau Kalau juga apa Iran bagus. maka kalau dari POV ku itu tadi, ini ngedukungnya. Kalau ngedukungnya secara konstitusi, secara resmi nih, negara Indonesia melalui presidennya atau melalui dubesnya langsung, ini mendukung penuh Israel merdeka. Ada kemungkinan untuk dihantam. Tapi kalau cuma personal-personalnya aja nih, nah, aku, Bang Yudi, Bang Rizky, ataupun misalnya segelintir masyarakat atau segelintir komunitas yang ngedukung, Ya. aku rasa dukung hal kayak gitu tuh bukan dianggap sebagai dukungan untuk ngebela Palestina, dan itu nggak bakal membuat Israel itu bakal ngantem kita, enggak. Kalau bilang Betul gini, juga. Betul juga tuh. Dubes Iran tuh bilang gini, udah jangan ikut-ikutan Len. Bagus kalian mandiri aja lah. Kalian kan punya sawah, punya tanah banyak, punya sumber daya. Kata sih, Maksudnya tadi, bilang. ini kan yang ngomong dubes nih. Ya. Nah, pasti dubes ini itu kan bicara secara konstitusional. Makanya tadi mungkin Itu tuh diwawancara sama Kompas. ya mungkin secara konteks itu dukungan secara konstitusi. Bisa jadi. Nah, itu kalau dukungan secara konstitusi, aku berani bilang bahwasanya Indonesia itu nggak ada untuk dukung Palestina, nggak ada. Secara konstitusi. Tapi kalau secara masyarakat ada, oke. Masyarakat udah Tapi balik lagi, masyarakat mendukung pun kemerdekaan Palestina, ngirim donasi, itu nggak berimpact apa-apa untuk Israel. Kalau bilang nggak begitu apa-apa. Misalnya ya, Udah jelas dia mau matikan Palestina. Kita kasih makan. Kan hidup lagi. Kok nggak berimpact? Ini aku nggak nangkep nih. Yahudi aja mau matikan manusia di Palestina itu. kita kan sekarang dukungnya Nggak berimpact ya. berimpact global ya. Iya. Misalnya yang kita buat upaya kita sekarang apa coba? Coba Bang Yudi sebut. Palestina? Ya, apa coba? Mungkin Perdamaian. pangan. Pangan sebagus-bagus. Bagus. Apalagi yang kita dukung sekarang? Kemanusiaan. Kita dukungnya. Iya. Hak kemanusiaan lah pokoknya. Untuk Palestinanya impact. Untuk Israelnya nggak berimpact. Dia berimpact dari mana? Sementara dia itu mau memusnahkan penduduk Gaza. Ya. Datang kita, laporan itu kita kasih makan. Tapi mati loh itu. Nggak berimpact dari mana? Kan kita juga penghambat Israel tadi. Dari mana cerita kita nggak berimpact? Paham nggak maksud? Apa aku misalnya nih Coba lah. ngirim donasi, boykot, itu Hmm. bukan solusi yang tuntas. Betul. 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 Nah, Makanya jadi aku dia bilang kalau impact untuk warga Palestina secara personal berimpact. Tapi kalau secara kita tuh pengen Palestina bebas, Baitul Maqdis bebas, Nggak kelihatan. Israel itu musnah, itu nggak berimpact apa-apa untuk tujuan itu ya. Iya, nggak kelihatan sih memang. Contoh misalnya kita ngasih donasi nih, Reaksi kan. Indonesia aku tadi. aku bukan menolak apa ya donasi ya, bukan menolak, aku juga donasi, aku juga boykot ya, aku juga menolak produk-produk Israel gitu kan. Tapi balik lagi teman-teman sekalian ya, kita donasi itu baik, boykot itu baik, tapi itu nggak solusi. Betul. Jangan bilang nggak solusi lah, seenggaknya Nggak. kita ada inilah. Nggak solusi untuk memenangkan Israel, memenangkan Palestina secara yang hakiki. Jadi gini, kata Nabi itu selemah-lemahnya iman, minimal marah. Kalau kita nggak bisa nyumbang, marah dalam hati gue udah beriman. Nah, ada satu hal, Bang Yudi, Ya. yang umat muslim itu lupa, Bang. Umat muslim itu lupa. Apa tuh? Yang itu sebenarnya, bisa ngebantui Palestina secara tuntas. Keseluruhan. Keluar. Kita bersatu. Iya. Untuk urusan ini kan masalah peperangan nih kan. Iya, iya. Dijajah nih kan. Genosida, pembunuhan, dijajah betul-betul orang ditembak depan mata kita loh, berdarah-darah loh. Memang orang itu mau menghabiskan penduduknya. Nah, Biar orang itu masuk ke situ. pertanyaannya, tuh secara logikanya nih. Nah, tembak dibalas donasi. Nggak berimbang, Bang. Nggak sebanding nggak, jauh. Jauh. Yang umat muslim lupa adalah menyatukan kekuatan secara militer untuk membantu Palestina. Itu yang kita gaungkan selama ini. Bentar lagi sama. Nah, coba kalau kira-kira kita gaungkan apa yang kita sarankan nih? Tahu digaungkan, kenapa nggak digaungkan itu? Nah, Hukum polaritas sudah nggak jalan. Yang pertama, kemana?
yang pertama tadi polaritas tadi nggak jalan apa. Rakyat Indonesia akalnya udah memikirkan untuk perut sendiri, kehidupan sendiri, udah nggak pernah mikir orang lain. Contoh dari ekonomi aja, nggak usah jauh-jauh lah, kita cari uang aja susah. Nanti misalnya juga. iya. Betul juga, Prik. Nah, jadi makanya timbulnya Dajjal di pemimpin kita tadi, Ya. yang udah meninggal melepuh itu, itu efek dari pemikiran kita, nggak pernah mau bantu orang. Jadi macam mana Coba kita sadar mau sih, gaungkan, coba? Lo sadari nggak tuh? Makanya tadi ini kan ada solusi nih, tapi nggak pernah digaungkan. Nih tadi umat Muslim itu 2 miliar loh. Gerak bareng-bareng nih, nyerbu bareng-bareng nih. Ya, nyerbu bareng-bareng. Minimal akal analoginya gini ya, analoginya nih, gampang analogi ya. Kita bahas Palestina nih. Analogi nih. Bang Rizky punya rumah. Iya. Nah, di rumah itu datang maling. Datang maling nih. Mau ngambil semua yang ada di dalam rumah Bang Rizky. Berarti salah satu cara malingnya ini kan ngelemahkan Bang Rizky kan. Entah Bang Rizky ditumbuk, dipukuli kan. Orang tuh rame-rame nih gitu. Nah, Kalau Israel itu nggak gitu. gitu Bang. Dia manusia paling munafik. Dibawa ke neraka lagi tempatnya. Iya, maksudnya ini analogi Israel dan Palestina nih. Paling dasar. Analogi Paling tadi kan dia tiba-tiba kan. Ini assalamualaikum. ya itu tadi benar ya tuh. Awal apa bu? Awal dimatiin numpang ya bu. Numpang dulu. Hari pertama tapi awal digaurinya, hari kedua awal dimatikannya, hari ketiga semua dimatikan rumah dia nih. Nah, itu Israel tadi. Nah, tadi. Beda sama maling. Nah, iya benar. Itu kan itu Israel ya. Nah, Lebih kejam lagi ya pelan-pelan. Bang Yudi ini tetangga nih, tetangga Bang Rizky nih. Kira-kira kalau misalnya yang di rumah tadi itu nggak mau kacau lagi, kayak mana caranya? Oh iya, kalau itu iya pernah pasti. Kayak mana caranya? Misalnya dipukuli Bang Rizky nih. Udahlah, gua antar betadin aja lah. Udahlah. Kalau itu udah terlalu panjang kita nggak akan masalah. Karena apa? Negara Arab tadi Timur Tengah udah pecah, Qatar, Kuwait, Bahrain ini. Jadi nggak ada bersatu. Orang itu udah menikmati kemewahan dunia sendiri. Ngapain Berarti kita? dulu Arab tuh satu, Bang. Satu. Sebelum ada hadir ada Qatar, ada Kuwait. Satu negara yang sama. Lautan yang telanjang di situ. Iya, telanjang telanjang. Satu negara yang sama. Ini Emirat Arab itu coba. Macam mana bebasnya gitu? Makanya perpecahan negara-negara apa itu asbabnya itu bisa ke Yahudi, bisa ke Israel. Gimana dia putih di sana pada bensin, pada minyak, kalau tahu. Jadi kalau misal fun fact-nya itu Bang Yudi ya, itu dulu Arab itu satu negara tuh. Ya, itu pecah-pecahnya itu karena sekongkolan Inggris, Amerika, Israel. Jadi kalau kita mengharap ya pemerintah Saudi, bahkan hatta ya Mesir sekalipun yang cuma dibatasi tembok, nggak akan bisa. Karena tadi itu negara-negara tuh besti-bestiin sama orang-orang yang ngejajahin orang yang beda-beda. Gimana yang saja sekali pesta aja ratusan perempuan, miliaran habisnya. Gimana mau bersatu? Udah matikan aja kata yang udah masih ada joget ya pesta-pesta Kalau aja. tentang ini pengetahuan kosong, Cok, betul. Kosong, aku ngikut aja nih, betul. Kosong aku. Makanya tadi Tahu aja, betul. Makanya Bang, Selama ini aku nggak sama ke Palestina tuh udah ada clear itu udah menang kalau bilang. Nah, ini yang bikin ini negara kita. Udah ada gambaran itu tadi. Kata presiden tadi, negara yang mendukung Israel sama Indonesia nggak dukung. bukan. Sebenarnya itu katanya kiasan itu. Kalau aku bilang tuh. Kalau prediksi aku kiasan, itulah apa ya tadi? Hati-hati kalian. Kalau kalian terus ke sana Dan nggak bakal dukung secara konstitusional ya. Ini dia berani bilang nih loh. Aku berani bilang. Indonesia nggak dukung. Indonesia nggak dukung dan secara konstitusional nggak dukung Palestina. Tapi kalau secara personal masyarakat, oke. Dan itu nggak ada Israel kalau cuman kita berarti ya, dan donasi doa itu gini loh. nggak bagus tuh. Dia bukan buat cerita negaranya. Orang itu kan belajar juga, hadis belajar juga Quran. Iya, Makanya bisa jadi elit, iya, mimpin dunia. iya betul. Contoh dari pura-puranya yang sehari-hari kayak sikat gigi gitu, kan orang tuh menguasai kan. Jadi perusaknya ini umat muslim. Nah, umat muslim yang banyak di Indonesia ini kita bakal dimatikan sama itu. Makanya bahasa kiasannya yang membela Palestina. Paham nggak maksud mereka? Kalau cuman hanya sekedar kayak gitu tadi, kayak Pepsodent lah kita apa tinggalkan segala macam itu tadi. Aku sebenarnya tadi kalau cuman itu yang aku tuh masih baru sudah tahu. Betul. Gini. Ini umat muslim ini kan ribut nih kan? Nah, kan? ini dari Israel kan menyerang Palestina. Mau sih gitu dulu. Tunggu. Israel menyerang Palestina kan. Ya.
Enggak. Jadi dia Iran yang ditakuti. Ini kan Iran negara Islam kan? Ya. Diprovokatori sama Donald Trump. Amerika. Nah, rupanya Israel kan membalas ini kan? Ya. Berarti kan mana yang umat Islam ini mau diratakan sama Israel ini yang mengganggu program ini. Program ini apa? The New World Order, tatanan dunia baru. Itu misi orang tuh ya? Iya, menuju satu Tuhan. Makanya siapa yang mencikung? Pertanyaannya, Israel, kalau Iran nyerang Israel, Ya, itu karena Palestina atau enggak? bukan. Ya udah. Iya juga. Ya kan? Ya udah. Memang aku bukan bilang dari Palestina. Israel ini merasa sudah menang. Benar, oke. Dari Palestina. Oke. Dia takut. Maksudnya negara-negara Islam lain lagi menyerang dia. Makanya dia mengambil kesempatan lewat Donald Trump tadi menipu Iran. Dijebak Iran tadi dia mau dari Israel. Dia mati lah jenderal tadi. Menyerang balik. Habis Iran baru kita. Kita kan terbanyak umat muslimnya ini. Nggak make sense, Bang. Kalau Menurut gue. Yesus. Nggak make Masuk, sense. gua bilang. Masuk sih. Kenapa, Pik? Enggak. Dia kalau pikiran kritis masuk. Enggak. Makanya gua bilang itu baca dubes Nggak dulu, Bang. Kenapa, Pik? betul. Nggak masuk? Pertanyaannya tadi, Israel tadi. Aku belum terbayang nih yang di benak Bang Rizky itu. Dukung itu apa tuh? Itu coba. Coba dulu. Menurut Abang dukung itu apa coba? Clearkan dulu nih, ya kan? Dukung itu gini. Apa yang Saudara seiman. tadi kan yang bilang Dia saudara seiman ya. apa yang membuat Abang bilang kalau misalnya ada orang yang ngedukung Israel ini bakal dihantam sama Dukung Palestina. Dukung Palestina itu dihantam. Nah, dukungan yang Abang maksud yang Abang simpulkan dalam pikiran Abang ini itu apa kira-kira? Dukung tadi ya gara-gara iman tadi. Dia mau membuat kuil apa tadi yang di Masjid Al-Aqsa itu kuil Sulaiman. Ya. Menyambut Tuhannya tadi. Ya. Kalau masih ada umat Islam yang total dengan agamanya, itu dia terbias. Contoh Iran. Nah, enggak make sense. Nggak, Pik. Nah, Gini. Masuk lah. enggak masuk. Tengok yang kedua Indonesia. Tadi kan kata Bang Rizky karena iman dulu kan dukungnya kan. Nah, pertanyaannya Bang, serangan Israel ke serangan Iran ke Israel itu bukan atas dasar keimanan dan akidah, Bang. Dari mana aku tahu? Nah, terus? Bukan. Orang dia aja si Netanyahu aja jumpa sama penasihat negaranya percepat. Tuhan mau datang. Ini dalam rangka menyambut Tuhan dia. Maksud tadi ini masalah Israel dan Iran ini itu bukan masalah pembelaan akidah ini. Betul, kalau Israel sama Iran iya. Ya. Nah, si Israel ini makanya nyerang Iran gara-gara kan Amerika. Dengan gelombangnya tadi. Ya kan? Si Israel ini merasa Palestina udah mati, padahal belum. Tahu nggak? Belum. Nah, jadi ini mau dimatikan dia, Iran. Yang total agamanya Iran nih. Negara Iran mau agama nih. Israel mau matikan Iran karena Ketakutan suatu saat bakal diserang Iran. Iran kan nuklir kan ada, senjata nuklir. bukan karena ketidakpatuhan Iran lagi pada Israel. Bisa jadi satu. Ya itu dia Bang jawabannya, bukan karena yang tadi pertama. Kan dia nggak pernah mengganggu Israel. Siapa nih? Iran tadi. Kenapa bisa tiba-tiba diserang Israel? Coba? Ketidakpatuhan pemimpinnya tadi kepada Israel tadi. Karena apa dia tidak patuh? Karena Israel udah nggak bisa pegang Iran. Ntar kepotong. Ini ku tengahin ya. Nah, Maksud coba. Bang Rizky nih. Nah, coba. Kalau bagi aku ada masuknya juga, Pi. Ini aku dia pendapatku nih. Ya. Yang maksud Bang Rizky ini yang membela kemerdekaan si Palestina. Ya, Apapun itulah. Jangan dikaitkan dengan akidah ataupun yang lain. Yang membela kemerdekaannya Palestina tadi. Masalahnya Iran tadi nggak ada sangkut pautnya nyerang tadi itu karena membela Palestina. Betul. Dan kita kan namanya umat Islam tadi kan kita nggak tahu. Nah, kita tanya Yahudi lah, apalagi agama lain lah. Mana tahu di seti kita, namanya saudara seiman. Makanya tadi Kan mungkin kita tega nengok depan mata kita orang Islam tadi dibantai kan? Israel tadi sama Iran itu bestie. Ini kita kawan nih. Ya. Kawan. Abang punya bawa-bawahan, aku punya bawahan. Semoga lah kita gitu kan. Berkawan nih kan. Iya. Nah, habis itu ada proyek yang mau kita jalankan nih di tengah jalan. Iran sama Israel nih. Di tengah jalan. Nah, ini merasa proyeknya kayaknya aku bisa sendiri nih, tanpa tahu, Yud. Ya. Nah, sementara bawa-bawaan ini belum tentu sepakat dengan dia tadi. Iya. Gini. Nah, Ini kita masih fase keempat nih. Mau ke fase kelima. ya. Yahudi tadi udah membahas isi Quran.
Yang megang fase kelima tadi umat Islam. Ya. Karena 7 tahun. Ini dia nggak mau. Oh, yang nggak dimau Yahudi tadi ini. Perdamaian Islam 7 tahun tadi. Makanya dimatikan yang mana-mana total beriman sama agamanya. Makanya dia harus dia yang megang. Supaya nggak jadi kita Imam Mahdi dari keluar. Itulah di rencana itu makanya diserang negarawan. Imam Mahdi itu keluar tanpa ada umat Islam ataupun nggak ada ataupun nggak ada, tetap keluar. Iya, maksud apa itu tadi? Dia mau mengajarkan rencana Quran. Yang tertulis di Quran itu mau digagalkannya. Karena dia nggak percaya Quran. Dia Mengubah takdir lah udah. Kok apa maksud kamu bicara? Iya, mengubah takdir. Nah, jadi itu yang mau dia tanya. Mana-mana yang totalitas negara sama Islam, itu dia tahu nggak? Iya. Paham nggak? Makanya tadi aku bilang secara negara Indonesia itu nggak ngedukung kemerdekaan Palestina tadi. Dah sama-sama benar. Sama-sama benar. Ada titik temunya tuh nanti. Ada titik temunya tuh. Gitu. Kalau itu kan nggak tahu. Makanya yang pertanyaan kok Indonesia ini kok bisa bicara begini gitu. Mungkin dalam tanda kutip ya. Kalau misalnya secara konstitusional Indonesia ini mengakui dan membela Palestina, mungkin aja diserang. Nah, kalau bilang nggak gitu, ini bicara Mungkin aja serang. kata hati nih. Dubes ini bicara kata hati. Iya, makanya tadi ini kan bias dari Dubes Partai. Ini mungkin nih misalnya nih, ini mungkin. Ini rakyat lainnya udah goyang nih. Ini rakyat lainnya udah recok nih. Nah, aku ngingetin, jangan sampai recoknya itu melalui konstitusional, melalui negara langsung. Nah, kalau selama rakyat kalian yang masih ribut, aman nih. Tapi kalau udah negara kalian ikut-ikutan ribut, baru dihantam.